pada hari ini, hari Selasa di Indonesia tanggal 12 Januari 2021 dan hari Senin di Amerika tanggal 11 Januari 2021. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku The Third Angel Message, chapter 21 yang ditulis oleh Brother A.T. Jones, Righteousness by Faith. Waktu lalu kita sudah membahas beberapa poin, dan sebelum kita akan lanjut ke pembahasan bagian 3 ini, kita akan review sedikit mengenai pertemuan terakhir. Jadi kita sudah tahu kan bahwa diulang-ulang terus bahwa Sabat itu adalah tanda kuasa Tuhan, tanda kuasa Bapa di dalam Kristus dalam keselamatan kan. Dan waktu lalu kita sudah bahas bahwa ada manusia yang mau menentang Tuhan, yaitu kepausan atau man of sin. Dan dia mau, kenapa dia menentang Tuhan dan dibilang dia adalah man of sin? Karena dia mau membuat tanda yang lain, yaitu dia mau membuat Sabat yang palsu, yaitu hari Minggu sebagai hari peribadatan. Dan dia lakukan ini dengan terang-terangan ya, dia tidak malu-malu untuk mau nyatakan itu. Dan dia tetapkan hari Minggu dengan dia memakai kekuatan pemerintahan duniawi kan, dibilang, dan mengatakan bahwa hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Dan dia buat hukum supaya semua orang itu turut. Jadi semua orang itu harus dia buat hukum supaya turut atau menyembah pada hari Minggu. Dan dia buat itu karena dia klaim dirinya bahwa dia itu adalah orang yang paling dikasihi Tuhan kan. Dia bilang bahwa dia itu yang paling dikasihi Tuhan, makanya dia dapat otoritas untuk dia mendapat otoritas dari Tuhan, sehingga dia untuk melakukan itu. Jadi kayak dia menjadi perwakilan Tuhan, karena dia itu adalah orang yang paling dikasihi Tuhan, sehingga dia mendapat hak untuk lakukan ini. Dia klaim dirinya. Kita sudah bahas waktu lalu. Dan tujuannya dia mau supaya semua orang di dunia ini berbakti pada satu hari yang sama. Dan dia mengatur semuanya. Dia menjadi pemimpin atas semuanya. Dia mengatur Dia mengatur pemerintahan, gereja, dan dia membuat gereja sebagai saluran keselamatan, bukan Tuhan. Dia bilang gitu kan. Dan kita sudah bahas juga waktu lalu bahwa doktrin kepausan itu adalah dia menyatakan bahwa salvation by works kan. Jadi keselamatan itu dihasilkan oleh kekuatan sendiri. Kalau kita pelajari kan Injil yang benar adalah salvation by grace of God. Jadi keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa lakukan segala sesuatu kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Tetapi ajarannya adalah semua keselamatan kita berdasarkan dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang paling menyedihkan yang kita sudah pelajari bahwa gereja-gereja yang dulunya mengaku protes terhadap gereja Katolik ini justru mereka ini tidak protes gitu, malah mereka menempuh jalan yang sama. Mereka meninggikan hari Minggu dan mereka punya tujuan sudah sama kan. Makanya kan A.T. Jones bilang kalau kita bahas waktu lalu kan gereja Protestan mengatakan mereka tidak ikut Katolik beribadah pada hari Minggu, tapi mereka mengikutinya dari gereja primitif dulu, berbakti pada hari Minggu, makanya mereka berbakti pada hari Minggu juga. Tetapi kalau kita sudah pelajari, A.T. Jones bilang bahwa tidak peduli bahwa mereka itu gereja primitif atau mereka adalah institusi gereja, peraturan gereja,
yang diperintahkan gereja untuk dilakukan oleh manusia itu adalah sama jahatnya dengan kepausan. Karena katanya gereja manapun yang melakukan hal yang sama adalah gereja yang murtad. Yaitu hal yang sama adalah mengubah Sabat kepada Minggu dan menetapkan doktrin salvation by works gitu. Terus dibilang juga bahwa bukan tugas gereja di dunia untuk memerintah manusia, tetapi fungsi gereja adalah tempat di mana Tuhan mau gunakan gereja supaya dia bisa memantulkan kuasanya di dalam kepada kuasa kemuliaannya kepada manusia. Jadi gereja itu tujuan Tuhan adalah supaya orang-orang bisa Tuhan bisa nyatakan dirinya, dia punya kuasanya di dalam manusia. Dan ini berlaku untuk semua katanya yang kita sudah pelajari. Kemudian itu dibilang juga bahwa kalau kita sebagai orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, kalau kita meninggikan diri. Oke, waktu itu kan kita sudah bahas bahwa secara gereja kan mereka gereja Katolik Protestan sudah sama kan, dan mereka dengan mereka melakukan hal ini, mengubah Sabat to Sunday, dan mereka menyatakan salvation by works, itu katanya sudah menjadi kemurtatan kan di mata Tuhan. Dan dibilang, artinya kan kenapa dibilang murtad? Karena sudah meninggikan mereka punya diri sendiri kan. Dan dibilang orang Kristen yang meninggikan dirinya sendiri juga secara pribadi, secara pribadi adalah sudah menjadi kemurtatan di mata Tuhan. Jadi inti dari pelajaran waktu lalu adalah kalau kita secara kalau kita lihat kan setan karena dia meninggikan diri, dia murtad kan, dan dia dibuang ke dunia kan. Dan itu juga berlaku kepada manusia. Manusia kalau sudah meninggikan diri itu sudah menjadi kemurtatan di mata Tuhan. Makanya kita sudah bahas waktu lalu kan, kita harus selidiki kita punya diri, apakah dengan kita meninggikan kita punya diri itu bukankah dengan begitu kita sudah murtad. Dan mengerikan lagi kalau kita sampai bilang, oh kamu sudah murtad. Kamu kalau waktu lalu kan Kak Joy sudah bilang kan ada 3 kan, gereja, individual, dan grup kan, gereja, grup, individu. Jadi istilahnya kalau sudah keluar dari gereja atau dari grup itu, oh ya kamu sudah murtad. Apakah dengan kita menyatakan itu kepada orang, kita sendiri tidak murtad, gitu kan? Jadi itu yang harus kita selidiki kita punya diri ya, karena kita sendiri semua ini masih belum benar di hadapan Tuhan, masih sama-sama dengan pertolongan Tuhan masih dalam perjuangan untuk mencapai karakter Kristus. Itu dia. Jadi inti dari pelajaran waktu lalu juga bahwa kita yang adalah pengikut Kristus, yang harus kita tinggikan selalu adalah Kristus dalam diri kita. Karena dan kita harus akui, kita harus nyatakan bahwa buah-buah yang keluar daripada diri kita itu bukan karena hasil dari usaha kita sendiri, tetapi semua dari Tuhan saja. Oke, kira-kira mungkin ada yang mau tambahkan dari pembahasan minggu lalu? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pembahasan hari ini. Seperti biasa kita akan ganti-gantian untuk baca dan kita akan sharing poin yang kita dapat dari bacaan ini. Oke, kita baca ya. Nah, itulah gereja yang menempatkan dirinya sebagai jalan keselamatan. Jadi ini maksudnya gereja Katolik ya, atau gereja Protestan.
inilah gereja yang menempatkan dirinya sebagai jalan keselamatan, sebagai juru selamat, sebagai satu-satunya saluran keselamatan, dan semua harus diselamatkan melalui cara dia meletakkan. Dan dengan demikian, dia atau gereja kepausan meninggikan dirinya melawan Bapa dan melawan Panglima Bala Tentara, melawan Yesus Kristus, dan memasang tanda kekuatannya untuk menyelamatkan, dan melawan tanda yang Tuhan dirikan, yaitu kita sudah tahu kan dia mengubah Sabat kepada Minggu yang adalah sebagai tanda kan yang Tuhan kasih, tapi dia mau rubah dengan tanda yang lain. Dan seperti yang telah kami dapati, dia melakukannya dengan maksud dan tujuan langsung untuk menggantikannya pada hari Sabat Tuhan. Jadi gereja yang murtad itu adalah gereja yang mau melawan pencipta alam semesta yang maha kuasa, yaitu Bapa dan Anak kan. Jadi kalau kita memiliki karakter seperti ini, meninggikan diri kan, ini masih sambungan dari paragraf sebelumnya kan. Dibilang kita juga sudah dikatakan murtad. Kita sudah melawan Kristus dan Bapa. Dan ini banyak kali orang-orang tanpa sadari itu ya, baik secara individu juga ya, merasa bahwa lebih baik dari orang lain. Dan itu sudah menjadi hal yang mengerikan kan, karena dia sudah meninggikan diri dia, dan sebenarnya itu adalah kemurtatan tanpa dia sadari. Dia sudah melawan pencipta alam semesta, sama dengan kepausan. Terus dibilang di sini, kita baca lagi ya. Dan di gereja murtad kedua, yaitu Protestan kan, yang telah datang di negeri ini telah melakukan hal yang sama. Dia memiliki tindakan langsung dari pemerintah Amerika Serikat. Tindakan Kongres meletakkan institusi hari Minggu, tanda kekuatan gereja Roma untuk menyelamatkan manusia. Gereja-gereja yang mengaku Protestan telah menyatakannya dengan tindakan Kongres langsung di negeri ini, di tempat Sabat Tuhan. Sehingga ibu dan anak perempuannya telah menyingkirkan Sabat Tuhan dan telah meletakkan tanda keselamatan gereja Katolik sebagai gantinya. Jadi kita lihat di sini bahwa gereja Protestan juga sudah melakukan hal yang sama kan dengan Katolik, di mana mereka menyingkirkan Sabat Tuhan dan meletakkan tanda keselamatan melalui gereja Katolik, bukan Tuhan Yesus lagi sebagai sumber keselamatan. Jadi mereka klaim dirinya adalah sumber keselamatan. Jadi gereja Protestan yang tadinya protes kepada Katolik, justru dia melangkah dengan langkah yang sama yang telah ditempuh oleh Katolik gitu. Jadi sudah sama mereka, tidak ada perbedaan lagi. Yaitu tujuannya, yaitu mereka sudah menyingkirkan Sabat dan dibilang sini telah meletakkan tanda keselamatan gereja Katolik sebagai gantinya. Kira-kira dari sini ada yang mau menambahkan? Oke, udah jelas ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang mari kita lihat apa artinya. Apakah kita telah menemukan Sabat itu? Sabat yang kita temukan dengan segala pertimbangan adalah tanda dari apa Yesus Kristus bagi orang percaya. Tanda dari apa Bapa di dalam Yesus Kristus bagi manusia yang di dalamnya ada kehadiran berkat, roh, penyegaran, kehadiran Kristus yang menguduskan, dan hadirat Bapa yang menyucikan. Di dalamnya ada kehadiran Yesus Kristus, dan orang yang memeliharanya dengan iman kepada Yesus memiliki kehadiran Yesus. Dan karena setiap hari Sabat tiba, dia menemukan kehadiran Yesus Kristus. Kehadiran tambahan Yesus. Jadi kita lihat di sini kan, Sabat itu adalah tanda dari Yesus Kristus bagi orang percaya, di mana kehadiran Kristus itu dibilang di sini kan menguduskan, dan hadirat Bapa itu yang menyucikan.
Dan orang-orang yang memelihara hari Sabat dengan iman kepada Yesus ini pasti memiliki kehadiran Yesus yang menguduskan dan hadirat Bapa yang menyucikan. Jadi mereka kasih dengan kita mau melihara Sabat, kita tahu kan Sabat itu adalah tanda penciptaan kuasa Tuhan yang sanggup untuk menciptakan langit dan bumi, dan kuasa yang sama sanggup untuk selamatkan kita dari dosa kan. Dan bagi kita orang-orang yang memelihara Sabat dengan iman, kita percaya bahwa tanda itu adalah tanda kehadiran Kristus menguduskan kita dan kehadiran Bapa yang menyucikan. Ini satu paket ya. Dan bayangkan dengan Katolik dan Protestan merubah ini, yang Sabat sebagai tanda sudah ditiadakan dan diganti dengan Minggu, bukankah semua jadi murtad? Seisi dunia ini jadi murtad karena sebagian besar orang percaya kan akan hari Minggu. Jadi Tuhan mau semua orang itu disucikan dan dikuduskan lewat tanda hari Sabat. Dan karena hari Sabat ini adalah tanda kuasa Tuhan. Dan kalau itu sudah ditiadakan, bagaimana orang bisa melihat lagi tanda itu di dalam kehidupan mereka, merasakan itu dalam kehidupan mereka? Nggak bisa kan? Nah, ini yang tujuan daripada setan kan, untuk menghilangkan jejak Tuhan kan. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Iya, halo Wan. Iya Kak, silakan. Ya, jadi kita lihat di sini betapa pentingnya kan hari Sabat itu ya. Dan setan mau menghilangkan itu dari kita semua. Dan kalau kita lihat ini, hampir seluruh gereja Protestan itu memelihara hari Minggu. Jadi kalau kita lihat keseluruhan di dalam bumi ini, hampir semua memelihara hari Minggu. Orang Advent memelihara hari Sabat, tetapi hanya sedikit yang mengerti makna hari Sabat. Jadi kalau mau lihat-lihat, sebenarnya umat Tuhan di dunia ini sangat sedikit sekali ya. Dan kalau kita lihat ini, yang orang belajar mengenai anggur Babylon itu, setan tahu titik atau poin-poin yang penting yang dia harus create untuk bisa manusia melupakan Tuhan, penciptanya, melupakan hukumnya. Dan satu hal yang sangat penting dari semuanya itu adalah hari Sabat. Makanya pelajaran ini sangat penting sekali, karena nanti yang kita sudah belajar, suatu kali kelak kita harus mempertahankan hari Sabat ini, bisa memberitahukan ini hari Sabat kepada orang-orang. Dan bukan hanya memberitahukan, of course itu sudah menjadi praktek bagian dalam orang punya kehidupan, yang mana kehadiran Tuhan Yesus Bapa Yesus ada di dalam orang. Dan dia bilang setiap hari Sabat itu dia menemukan kehadiran tambahan Tuhan Yesus. Hadiran tambahan berarti sudah ada setiap hari, dan hari Sabat itu kehadiran tambahan lagi untuk kehadiran Tuhan Yesus. Ya, oke, thank you. Thank you Kak. Jadi Sabat itu sebenarnya double ya Kak, kayak double berkah. Iya, betul. Spesial, iya, betul. juga spesial kan. Special day. Dan special day ini yang mau dihilangkan oleh man of sin. Dia merubah hukum dan waktu. Betul. Thank you Kak. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Apa Kak Joy bisa baca Kak, kalau available paragraf ini? Bisa Wan, tapi mungkin background-nya ribet. Oke. Kemudian ya. Iya, kemudian ketika gereja murtad itu menyingkirkan itu dan meletakkan tandanya sendiri di tempatnya, apakah dia hanya menyisihkan hari itu? Suara. Tidak, dia menyingkirkan Kristus. Bahkan bukankah itu berarti menjauhkan Yesus Kristus dari pikiran dan
kehidupan manusia. Ketika putri-putri murtad, when the apostate, jadi ketika ya, putri ini kan anak-anak dari PPC ya. Iya. Yang gereja-gereja Protestan yang murtad telah melakukan hal yang sama di tanah kita, di depan mata kita. Bukankah mereka dengan cara itu menyingkirkan kehadiran dan kuasa Kristus, dan dengan demikian mengambilnya dari pengetahuan manusia dan dari kehidupan manusia? Sudah, Wan. Oh, oke, Kak. Jemaat menjawab iya kan. Oke. Thank you, Kak. Apa ada? Oh iya sorry. Iya. Nggak lihat di Kita kira bawah. Oke, putus, Wan. Kak. Sorry. Iya betul. Iya betul. Oke. Kak, apa ada yang mau dibagikan? Ya, jadi kita tahu itu di negeri kita ini dimaksud A.T. Jones itu kan Amerika ya. Jadi betul. di Amerika di sini ada daughter gereja-gereja Protestan dari Mother of Harlot, semua lari ke Amerika. Dan daughternya itu, jadi kalau kita menyingkirkan hari Sabat itu, kan hari Sabat itu menandakan ada tandanya kehadiran Kristus, kehadiran Bapa kan. Jadi kalau menyingkirkan hari Sabat berarti menyingkirkan Tuhan Yesus. Itu kan sebenarnya yang setan mau ya. Dia mau menyingkirkan Tuhan Yesus gitu. Dia mau menyingkirkan Tuhan Yesus supaya tempat posisi Tuhan Yesus diambil oleh dia. Nah, itulah tanda hari Minggu yang mana Tuhan Yesus disingkirkan dan dialah yang disembah di hari Minggu itu. Gitu. Jadi di tanah kita ini, yaitu di Amerika itu, mereka menyingkirkan Tuhan Yesus melalui gereja-gereja Protestan itu karena hari Minggu gitu. Jadi mereka menyingkirkan Tuhan Yesus, mengambil pengetahuan manusia dan dari kehidupan manusia mengenai Tuhan Yesus. Jadi itulah artinya kalau gereja-gereja Protestan yang murtad itu, yang daughters dari Mother of Harlot itu, yang kalau memelihara hari Minggu, itu artinya Tuhan Yesus disingkirkan, pengetahuan dari mengenai Tuhan Yesus disingkirkan. Dan itu kan yang orang sudah belajar juga, yang anggur dari Babylon itu, false Sabbath, adalah supaya manusia itu tidak kehadiran Tuhan Yesus itu disingkirkan. Jadi setan bikin sebagaimana supaya kita nggak ingat Tuhan Yesus gitu loh. Itu purpose-nya anggur dari Babylon gitu. Oke, thank you, Wan. Thank you, Kak. Iya, betul sekali ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa tujuan setan atau man of sin ya, gereja murtad ini mau singkirkan Tuhan Yesus, sebenarnya dia mau singkirkan hari itu, tanda itu, karena tujuan utamanya adalah dia mau singkirkan Kristus supaya pikiran-pikiran manusia itu dihapus dengan kehadiran Kristus dan dalam pengetahuan akan Kristus. Jadi supaya mereka tidak kenal Kristus sama sekali. Dan kalau begitu, kalau sudah jadi seperti ini sudah terjadi kan? Jadi bagaimana Kristus dan Bapa mau sucikan dan kuduskan kita? Sedangkan hari Sabat itu kan tanda kuasa Kristus dan Bapa untuk sucikan dan kuduskan kita. Sedangkan itu sekarang sudah digantikan dengan hari Minggu. Dan kita lihat kenyataannya semuanya sudah tertipu kan? Semuanya sudah tertipu dengan seisi dunia sudah tertipu, dan akibatnya orang-orang sudah ternina bobokkan dengan dosa kan, akibatnya kan. Tujuan Tuhan kan untuk mengembalikan manusia kepada keadaan semula kan, tujuan penciptaan kalau kita lihat dari paragraf pertama. Dan kalau sudah seperti ini kejadiannya, jadi semua manusia sudah enjoy dosa sekali kan, karena dia punya pemimpin man of sin.
dan Kristus yang adalah Bapa dan yang menyucikan dan menguduskan itu sudah tidak sudah tidak dikenal, dan itu sudah tidak masuk lagi ke dalam pikiran manusia karena sudah dihapuskan tanda kuasa ini, dan sudah mereka jadinya tidak kenal lagi, tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita tahu pekerjaan Tuhanlah adalah untuk mengembalikan, Tuhan dan Bapa bekerja sampai saat ini adalah untuk mengembalikan manusia kepada keadaan semulanya, dan tujuannya itu adalah untuk supaya mereka mengenal kembali akan penciptanya. Nah, ini saat ini dinyatakan dulu semuanya kan, bagaimana ini Man of Sin punya kerja semua, dan inilah akibatnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Oke, apa Aunty Early bisa baca ini? Oke. Nanti ada 2 paragraf ya. Thank you. Mulai sekarang ya. Sekarang bagi saya tampaknya ada satu hal di sana yang patut kita pertimbangkan. Mengapa kemajuan dalam Kristen pengakuan belum dibuat di zaman yang lalu? Seperti yang Kristus maksudkan, selalu bahwa kemajuan dalam kehidupan Kristen apa yang dia masukkan ke dalam hidup manusia ketika dia membuatnya. Ketika Yesus membuatnya, meskipun dia tetap setia dan tidak pernah berdosa untuk membawanya dalam kemajuan yang kekal, dalam pengetahuan tentang Bapa di dalam dirinya. Apa yang dia taruh di sana? Izinkan saya menanyakannya lagi sekarang. Ketika Tuhan menciptakan manusia pada awalnya, menempatkan dia di sana di atas bumi untuk hidup. Jika dia tetap setia selamanya dan tidak pernah berdosa, adakah sesuatu yang telah Tuhan tempatkan di sana dan melekat padanya yang akan membawanya dalam kemajuan abadi, di pengetahuan tentang Bapa dalam pengalaman hatinya sendiri? Suara The Sabbath. Bukankah kita membacanya tadi malam berulang-ulang? Bukankah dia menempatkan dirinya sendiri, namanya, kehadirannya yang hidup, kuasa pengudusannya ke dalam hari Sabat dan memberikan itu kepada manusia, meskipun dia sudah diberkati, meskipun dia sudah dimuliakan, sehingga ketika orang yang diberkati itu datang ke sana, hari yang diberkati dia menerima berkat tambahan. Bukankah begitu? Jemaat, ya. Maka tidakkah Tuhan meletakkan ke dunia sesuatu yang akan jika diamati, jika disimpan seperti yang Tuhan pilih dan maksudkan menjadi sesuatu yang akan menjaga manusia, membawanya maju dalam saluran pertumbuhan dan kemajuan dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus dalam dirinya sendiri? Apa itu jemaat hari Sabat? Oh, ini rupanya mengenai hari Sabat ya. Jadi keterangan-keterangan ini menunjukkan hari Sabat. Sebagaimana Tuhan sudah menciptakan manusia dan namanya kehadirannya yang hidup, kuasa pengudusannya ke dalam hari Sabat dan memberikannya kepada manusia. Dan sesuatu yang Tuhan telah tempatkan di sana dan melekat pada manusia tadi ya. Wanda, kamu yang nerangin deh, gue nggak ngerti. Oke, Aunty, thank you.
Jadi dari paragraf ini kita lihat ya bagaimana dengan keadaan seperti ini ya, di mana Sabat diubah menjadi hari Minggu. Jadi kita lihat bagaimana seseorang akan memperoleh pengetahuan kemajuan akan Kristus dan dia punya kebenaran kalau hari Sabat yang adalah tanda kuasa Tuhan atau penyucian dari Bapa ini sudah dihilangkan. Bagaimana orang akan tahu? Bagaimana mau ada kemajuan, bisa dibilang kemajuan kerohanian kan? Kemajuan pengetahuan akan Sabat, di mana kuasa Tuhan di situ dan penyucian dari Bapa akan diberikan kalau sudah harinya itu sudah dihilangkan, sudah diganti. Jadi kita lihat otomatis manusia itu dia jadi kehilangan arah kan. Nah, itulah tujuannya setan supaya orang-orang tidak kenal Tuhan kan. Dan di sini juga dibilang bahwa dengan adanya hari Sabat, justru dengan adanya hari Sabat yang sebagai tanda kuasa Tuhan, manusia akan memperoleh pengetahuan tentang Yesus secara pribadi. Dia akan mengerti rencana keselamatan, di mana pekerjaan Tuhan dan penyelamatannya, dan kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari dosa, kuasa pengudusannya, yang dia nyatakan di dalam tanda yaitu hari Sabat, akan diberikan itu kepada manusia. Jadi eh, sebenarnya bagus sekali ya, kita harus tahu sebenarnya makna daripada hari Sabat, tetapi sangat disayangkan itu sudah dihilangkan sehingga semua orang sudah tertipu, sudah tidak mengerti lagi maknanya dan mereka tidak ada kerinduan juga mau cari tahu kan. Jadi dan adalah tugas kita dengan pertolongan Tuhan, jika Tuhan izinkan nanti akan kita bahas di ke depannya ya. Siapa yang akan harus lakukan ini kan. Nah, jadi dengan begitu kita akan lihat siapa yang akan tugas dari siapa. Dan inilah ya kondisi saat ini di mana Sabat sudah diganti kepada Sunday dan keadaan orang-orang yang sudah tidak keadaan orang-orang yang sudah tidak mengetahui hari Sabat. Mereka kehilangan arah, tidak tahu makna lagi pentingnya keselamatan itu dalam diri mereka. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kita kasih Roy untuk baca paragraf selanjutnya. Itu ada di sana sejak manusia jatuh. Sekarang ketika gereja Roma mengambil hari Sabat dari pikiran manusia, yang dengannya mereka dapat dibawa ke pengakuan Kristus dan kuasa Kristus yang mempertobatkan. Adakah sesuatu di sana untuk membawa mereka maju dalam pekerjaan pengudusan Kristus? Itulah rahasianya. Kemudian Anda lihat, mengapa setiap gereja yang dimulai dengan pengetahuan tentang Tuhan, keselamatan oleh iman dan kebenaran oleh iman, menjadi tidak bergerak. Kemudian gereja lain harus bangkit dan mencapai kebenaran dengan iman, keselamatan oleh iman, dan berhenti. Dan yang lainnya harus bangkit dan melakukan hal yang sama dan berhenti. Tetapi ketika kita sampai pada hal ini, Injil yang kekal harus dikhotbahkan lagi, dan sebuah gereja akan bangkit pada akhirnya yang memiliki tanda yang membawa hadirat Yesus Kristus kepada manusia di hadiratnya, yang hidup dalam pekerjaan yang progresif sampai selesai. Itu adalah gereja yang memiliki hari Sabat Tuhan, dan gereja yang memiliki Sabat Tuhan dibawa ke pekerjaan yang telah diselesaikan dalam keselamatan Kristus. Jadi di sini kalau mau dilihat bahwa yang
berpikir untuk mengubah waktu dan hukum itu adalah gereja Roma Katolik. Kita sudah tahu bersama, Little Horn, Daniel 7 ayat 25, yang berpikir untuk mengubah waktu dan hukum, dan akan ada reformasi. Tetapi ketika reformasi itu tidak berlanjut sampai kepada pemeliharaan Sabat, itu akan ada lagi reformasi yang lain. Demikian seterusnya hingga akhirnya akan ada gereja yang membawa pekabaran Injil yang kekal, yaitu hari Sabat Tuhan. Dan pada saat itu pekerjaan akan, dan gereja yang memiliki Sabat Tuhan dibawa ke pekerjaan yang telah diselesaikan dalam keselamatan Kristus. Jadi pekerjaan keselamatan sudah di-accomplish oleh Yesus di salib dari sisi Tuhan, tapi dari sisi umatnya itu itulah gerejanya, ya kan? Itulah gerejanya yang akan melanjutkan untuk menyelesaikan. Selagi Tuhan Yesus di bilik yang Maha Suci, akan ada umat-umatnya yang berdiri dengan memiliki tanda, yaitu menghidupkan, keep the Sabbath holy, sehingga akan menunjukkan siapa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang menguduskan. Dan ini adalah umat yang peculiar people, berbeda dari dunia. Itu. Dan di sini disebutkan mengenai Injil yang kekal, everlasting life, everlasting gospel, ya, Injil yang kekal yang akan dikabarkan. Ini sudah jelas, ini pembicara bermaksud seperti apa kita sudah tahu, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau membagikan poin juga dari bacaan ini. Oke, jadi kita sudah lihatlah ya, ini adalah kondisi gereja setelah kepausan take over semuanya kan, di mana Sabat diganti Minggu, salvation by works, pemaksaan melalui kuasa pemerintahan, dan sudah jelas tidak ada pengudusan kan di sana. Dan di paragraf ini kita lihat bagaimana gereja-gereja berusaha mau revival kan dengan tema kebenaran oleh iman, tapi selalu terhenti kan, cuma sampai di situ. Semua karena mereka salah, mereka punya pengertian kan, namanya Sabat sudah diganti dengan Minggu, tidak akan ada pengertian yang benar. Semua itu adalah palsu. Jadi bisa dibilang ada mereka malah revival palsu kan. Mereka rasa, saya sudah ada dalam Kristus, saya ada dalam kebenaran, tetapi tidak seperti itu. Semua dibilang di sini bahwa setiap kali mereka mau melakukan mau bangkit, mencapai kebenaran dengan iman, selalu berhenti. Sudah cuma sampai di situ. Makanya kan kita harus ingat bahwa jadi kenapa mereka selalu sampai di situ saja, terhenti sampai di situ, karena sudah saya katakan tadi bahwa mereka salah pengertian kan. Mereka kita jadi grace itu mereka sudah ganti dengan salvation by works. Dan kenapa mereka tidak akan pernah terjadi revival dalam diri mereka, karena itu tidak akan pernah terjadi, karena mereka sudah salah kan dari awal. Dan tidak seolah-olah tidak ada, bukan seolah-olah, memang tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi mereka menerima doktrin yang palsu. Makanya mau revival tidak bisa revival, tidak ada revival yang murni, yang sebenarnya. Oleh sebab itu, makanya kita ingatkan Tuhan bilang kepada Paulus kan, Injil kekal itu harus dihotbahkan lagi. Dan itu berlaku juga bagi kita umat-umat Tuhan kan. Dibilang di sini kan yang ada highlight merah ini kan, Injil kekal itu harus dihotbahkan lagi oleh gereja yang memiliki tanda yang membawa hadirat Kristus kepada manusia yang secara progresif sampai selesai. Artinya tidak akan terhenti seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita baca kan, setiap kali mereka mau adakan revival tema kebenaran dan oleh iman,
sudah begitu mereka lakukan terhenti, tetapi karena salahnya mereka berada dalam perbaktian hari Minggu kan, mereka sudah masuk dengan doktrin yang salvation by works, doktrin yang salah, sudah enjoy dalam dosa, dan makanya kenapa di sini yaitu orang-orang yang memelihara hari Sabat atau hari ketujuh eh, harus menyatakan Injil kekal ini, kebenaran yang sesungguhnya, harus nyatakan tanda Sabat di mana Kristus itu yang Kristus dan Bapa yang menyucikan dan menguduskan, dan itu pasti tidak akan terhenti seperti yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu false revival dan itu terhenti. Dan kalau kita yang adalah gereja yang memiliki hari Sabat Tuhan, pekerjaan kita sudah tahu kan, pekerjaan akan dimulai dan akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Itu dia. Kira-kira ada yang mau menambahkan sampai di sini? Halo An, bisa dengar? Halo Kak, bisa. Ini lagi coba. Ya mau tambahkan sedikit. Jadi ini sangat interesting sekali ya, yang mana A.T. Jones gambarkan waktu gereja mau revival cuman sampai stop di situ terus kan, nggak pernah maju. Jadi kalau kita lihat Protestan yang Reformer dulu, Martin Luther, jadi gereja Lutheran, siapa lagi ya, kita lupa nama-namanya, terus dari mereka itu yang jadi gereja gitu, gereja Presbyterian dan semuanya. Tapi kenyataannya nggak bisa revival terus karena dia halangan satu-satunya sebenarnya yang kita lihat apa ya, Wan? Hari Sabat kan ya? Iya, harinya ya. Karena hari Sabatnya itu menandakan akan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana mau revival kalau enggak ada Tuhan di situ, ya kan? Jadi betul. Kita lihat di sini bahwa Tuhan harus mendirikan satu gerejanya juga untuk membawakan semua pekabaran yang lengkap, everlasting gospel, yang dimana A.T. Jones bilang Tuhan akan mulai dan Tuhan akan mengakhiri. Jadi revival ini akan terus, ya kan, akan terus, nggak akan terhenti seperti yang pernah dicoba dulu oleh para reformer atau gereja Protestan dulu yang mau protes papacy, tapi ya gitulah, nggak bisa complete revival atau revival yang palsu karena dia punya inti dari hukum itu kan yang the Sabbath day itu untuk menandakan bahwa Tuhan yang menyucikan kita itu nggak ada. Jadi apa ya? Jadi itulah istilahnya, puji Tuhan orang juga bisa mengenal pekabaran ini, dan mengenal pekabaran ini kan bukan satu hal kebetulan. Jadi Tuhan mau juga orang untuk bisa memproklamasikan the everlasting gospel, apalagi itu yang hari Sabat yang selalu ditekan-tekankan karena dia punya ujian besar itu adalah hari Sabat. Dan kalau kita lihat di Yehezkiel 8, kan di situ ada 4 abomination kan, abomination pertama, 2, kedua, ketiga, dan yang paling the most abominable thing yang terjadi di Yerusalem itu adalah mereka worship Sunday atau worship the sun atau keep Sunday. Jadi ya itulah yang untuk Tuhan itu hari Sabat itu sangat penting sekali dari semuanya. Oke, thank you, Wan. Thank you, Kak. Jadi betul sekali ya, kalau kita mau flashback juga, Kak Joy bawa ke yang waktu lalu, jadi betul ya, begitu. Kalau nggak salah namanya yang pertama kali nyatakan mengenai hari Sabat itu, kalau nggak salah Nyonya Prescott ya, atau yang dia bilang, oh hari Sabat itu yang Tuhan berhenti dari pekerjaannya kan, makanya dia Rachel Oak, Wan. Oh, Rachel. Oke. Iya. Iya kan dia bilang, oh dia dari Seventh Day Baptist. Iya. Nah, iya. Jadi dia bilang bahwa perbaktian yang benar adalah hari yang ke-7, dan waktu mereka semua akhirnya ikut,
Dan kita lihat selanjutnya itu kan zaman Ellen White kan, dan akhirnya mereka semua berbakti pada hari Sabat. Tuhan tuntun ya mereka, dan terang demi terang dibukakan, kesehatan. Jadi mereka lebih mengerti ya akan maksud dan kehendak Tuhan. Jadi betapa penting sekali benar-benar ini hari Sabat yang adalah tanda yang Tuhan sudah kasih untuk kita mengingat penciptanya kan, pencipta kita. Thank you Kak. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Apa Lali bisa baca paragraf ini? Ya, bisa Kak. Bentar. Oke, Li. Lalu siapa yang dapat mengukur, siapa selain pikiran Tuhan yang pasti dapat mengukur ketidakadilan dan kejahatan yang telah dilakukan terhadap dunia dengan hal menakutkan yang telah dilakukan oleh gereja yang murtad? Tidak ada selain pikiran Tuhan yang dapat memahami kerusakan dan kerugian yang telah ditimbulkan di dunia oleh hal itu. Nah, kemudian efek dari itu adalah untuk menyingkirkan kehadiran Kristus, mengambil Kristus dari pengetahuan, pengalaman hati, dari manusia dan menempatkan yang lain. Untuk menempatkan kekuatan manusia, kekuatan setan, untuk menempatkan diri di tempat Tuhan dan di tempat Kristus yang mengosongkan dirinya sehingga Tuhan boleh muncul. Ya, Li, silakan Li. Ya, jadi ini akibat dari yang setan lakukan itu kayaknya rupa kayak mau pindah Sabat ke Minggu itu kayak biasa aja ya, nggak untuk manusia kelihatan, nggak terlalu kelihatan lah efeknya untuk kita kan. Tetapi Iya, kalau betul. Tuhan, dia tahu sekali bahwa itu dia punya kerusakan yang ditimbulkan itu hebat sekali, di mana Betul. sesudah mati untuk kita, yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, di mana tempatnya itu kita gantikan dengan diri kita sendiri atau setan gara-gara dengan hari itu kan, di mana kita sudah tahu hari Sabat yang dimaksud tujuannya apa. Ini efeknya sangat hebat terhadap keselamatan. Kalau cuma dengan hari ini ya, mungkin kita anggap sepele, tetapi bagi Tuhan itu sangat luar biasa. Dan memang setelah kita pelajari ini sangat luar biasa ya efeknya. Memang bukan cuma soal harinya, tetapi tentang siapa di balik hari itu. Mungkin itu Kak yang bisa ditambahkan sedikit. Thank you, Li. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Iya, Wan. Mau Iya, tambahkan Kak, sedikit. silakan. Iya. Yang tadi Lali ada kasih komen. Jadi kenapa kayak orang tuh nggak bisa merasa, misalnya bukan orang ya, kebanyakan orang Kristen. Ya, atau orang juga. Apa sih beda hari Minggu, hari Sabat? It's just another day anyway. Ada panas, hujan, nggak ada rasa, oh hari Sabat something yang gimana gitu, hari Minggu. Iya. Tapi kenapa orang atau umat-umat Kristen nggak merasa dia punya perbedaan itu sangat memang betul-betul signifikan lah ya, karena kita nggak benar-benar mengerti apa itu Sabat dan apa itu hari Minggu. Istilahnya orang nggak mengerti berbakti hari Sabat dengan berbakti hari Minggu itu sebenarnya apa kayak gitu. Kalau kita benar-benar mengerti, waduh, bisa tahu apa artinya itu, kita bisa ngerti lah kenapa setan merubah hari Sabat dan hari Minggu kayak gitu. Kenapa Tuhan sangat mau mempertahankan hari Sabat itu kita bisa ngerti karena itu bagian mereka punya kontroversi antara setan dan manusia. Nah, itu sebabnya kita dikasih tahu itu makna hari Sabat itu apa. Kalau pelihara hari Minggu itu apa kayak gitu. Supaya orang juga bisa mengerti gitu dia punya makna hari Sabat, dan orang juga nggak menganggap sepele, karena kalau mau dipikir siapa yang ngerti mana hari Sabat, orang Advent kan, jadi jangan menganggap sepele juga hari Sabat gitu. Thank you. Thank you Kak atas tambahannya. Iya, jadi betul sekali ya.
betapa penting sekali ya ini hari Sabat, kita lihat ya, dia punya efek bagi kita semua. Dan ini bisa dibilang memang, ya bukan bisa dibilang ya, ini sangat-sangat erat hubungannya dengan kita punya keselamatan kan. Nah, kalau kita tadi Lali sudah bilang juga kan, hanya pikiran Tuhan kan yang bisa paham ini kan, kita sudah baca sesuai bacaan yang bisa memahami ini kerugian, kerusakan yang ditimbulkan oleh dunia karena setan yang telah mengubahkan ini Sabbath to Sunday ini kan. Dan kita sebagai manusia ini yang berdosa saja, kalau kita mau lihat dia punya akibat, ya kita yang sudah tahu ya istilahnya ya, kita lihat keadaan semuanya ini sudah mengerikan ya sebenarnya, apalagi Tuhan yang adalah pencipta kita, yang dia yang ciptakan sesuatu itu dari yang murni, terus dia lihat dengan keadaan seperti ini. Dia waktu dia ciptakan semuanya di awal-awal pelajaran ini kan, waktu dia ciptakan semuanya dia senang sekali kan, dia berbahagia, begitu dia ciptakan ini, semuanya sempurna, terus tiba-tiba dosa itu masuk. Aduh, bayangan betapa Tuhan punya hati yang hancur ya, waktu dosa itu masuk. Dan betapa pandangan-pemandangan Tuhan melihat semua ini, kerusakan yang dan kerugian yang timbul akibat semuanya ini. Dan ini adalah hal yang serius ya, bukan main-main kayak Kak Joy bilang. Kalau kita lihat kayak nggak terlalu berpengaruh ya sebagai manusia, tetapi perbedaannya itu sangat signifikan. Kalau kita lihat dari sisi Tuhan ya, dia ini kerugian kerusakan yang terjadi ini, dan dari sisi kan sudah berdosa kan semua, dan betapa Tuhan lihat seriusnya itu dosa, dan ini semua akibat dari dosa. Dan bagaimana Tuhan itu jijik kan melihat semua, nggak bisa dikatakan lagi, apalagi sudah menjelang penutupan sejarah dunia ini, kejahatan lebih lagi dan lebih lagi kan, sampai nggak bisa diungkapkan lagi kan. Dan betapa itu dosa itu serius, dan bahkan sampai Tuhan itu harus mati di kayu salib. Dia harus menggantikan kita semua supaya kita semua ini tidak binasa. Dan Tuhan melihat ini sesuatu yang sangat-sangat serius dan berbahaya bagi keselamatan kita semua. Apalagi bagaimana dengan kita manusia ya, kita nggak bisa lihat itu sedalam itu. Betapa mengerikan dan berbahayanya hal ini bagi kehidupan kita. Bahkan kalau mau pikir cuma pindah hari, tapi kita nggak tahu dia punya efek itu bagi kehidupan kita dan bagi seisi dunia ini ya. Oke, Loh, terima Kak, kasih untuk Kak, ya Li, silakan Li. ini ya kita sudah di ujung-ujung ya, dari 24 chapter kita sudah di 21 chapter ini, dan Iya, sudah 3 kali pertemuan tentang hari Sabat, dan memang ini paling panjang tentang hari Sabat, dan kita tahu juga kan ujian kita terakhir adalah ujian hari Sabat kan. sahabat. Iya, Jadi kalau kita tahu ujian kita itu, apakah memang kita harus betul-betul paham tentang ujian kita itu kan, karena itulah yang mau diujikan. iya. Misalnya Betul, betul. kalau di kelas atau waktu dulu, kita akan ujian ini, kita harus mati-matian dan hafal mati itu yang apa yang dibilang mau diujiankan itu, atau kisi-kisinya ya sudah dikasih tahu, ini mau Dikasih, iya. sama seperti ini. Kalau ini bukan kisi-kisi, sudah dibilang lagi, nanti kamu ujiannya ini yang mau keluar. Kalau sudah tahu Iya, begitu, kalau dulu sudah tahu seperti itu, itu memang kita hafal mati-matian, dan ketika ujian tiba, gampang sekali kita kerjain itu karena kita sudah tahu kan, dan akhirnya iya pas betul. ujian hasil keluarnya perfect lah, sempurna, karena memang kita sudah benar-benar tahu dia punya ujian itu. Dan pun kalau misalnya dari 10 nomor ada satu salah, kita akan sangat menyesal sekali karena satu salah tuh, karena sudah tahu kan dia punya kisi-kisi. Nah, begitu juga dengan hari Sabat ya. Ini sudah perfect sekali.
sudah dengan jelas dikatakan bahwa kita punya ujian adalah ini kan. Dan kita sudah tahu juga bahwa hari Sabat itu tanda kuasa Tuhan menciptakan, dan untuk kita sekarang ini kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kan. Jadi ini hari Iya. Sabat tentang salvation issue. Jadi pernah ingat waktu ada kutipan yang lalu, kalau nggak menyangkut what I do, apa yang harus saya pelajari tentang keselamatan, kalau nggak menyangkut keselamatan itu harus di cut off kan. Makanya ini Iya. salvation issue sekali tentang hari Sabat ini, karena ini dibilang sini kan, ini ketika hari itu diubah menjadi minggu itu sangat menakutkan sekali. Karena kalau kita semua, misalnya manusia itu lupa akan hari Sabat, nggak ada dari kita yang bisa diselamatkan. Misalnya seperti itu ya. Karena kita akan binasa semua. Jadi murtad semua kan. Nah, tapi ini ada muncul satu pertanyaan kita juga tentang hari Sabat ini. Pas kita, kan ada tadi juga singgung tentang Seven Day Baptist kan. Mereka pastinya mereka sebelum Advent mereka sudah beribadah hari Sabat kan. Nah, pertanyaannya ini, apakah misalnya ada doktrin-doktrin penting lain kita abaikan, tetapi kita memang terima hari Sabat, apakah kita bisa dimeteraikan dengan hanya memelihara Sabat atau gimana kira-kira? Kayak Seven Day Baptist itulah, mereka beribadah hari Sabat, tetapi mungkin yang lainnya nggak sesuai atau gimana kita? Kira-kira mungkin ada yang bisa jawab. Ya, mungkin masih mute. Oke. Thank you, Li. Oh iya, ada mute. Oke, Li, thank you pertanyaannya. Mungkin ada yang mau jawab? Kita bisa Ya, Kak. kasih jawaban. Jadi sebenarnya Tuhan itu akan menjudge orang itu sesuai dengan terang yang orang dapat, ya kan? Iya. Mau Iya, betul. Protestan, mau Gemi, mau Katolik, mau Seven Day Baptist, mau Advent, semua itu akan dijudge sesuai dengan terang. Nah, pada waktu Sunday Law itu, karena hari Minggu itu, Sabat Minggu itu akan jadi dikontroversi, semua orang akan mengenal mengenai terang hari Sabat. Itu sudah jelas ya, waktu let the rain, outpouring of the Holy Spirit, Revelation 18, Ellen White bilang. Jadi semua itu udah nggak ada lagi yang nggak akan kenal itu hari Sabat. Nah, untuk Seven Day Baptist itu, mereka kan sudah tahu mengenai hari Sabat, istilahnya hari ke-7. Nah, pertanyaan kita pun adalah begini, walaupun mereka berbakti hari ke-7, apakah mereka mengerti meaning hari Sabat gitu kan? Karena orang bisa berbakti on Saturday, but they do not know about Sabat, kayak gitu. Kayak orang juga berbakti hari Saturday, tapi orang tahu nggak meaning hari Sabat. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kita untuk orang Seven Day Baptist. Dan keunikan juga yang membedakan hari Seven Day Adventist dengan Seven Day Baptist itu adalah kita mengerti doktrin sanctuary, investigative judgment, 2300 days prophecy. Kalau Seven Day Baptist, orang nggak ngerti mengenai sanctuary. Jadi ada sedikit, bukan sedikit ya, bisa saja sedikit banyak perbedaan antara Seven Day Adventist dengan Seven Day Baptist seperti itu. Tapi istilahnya masing-masing itu orang semua akan dihakimi sesuai dengan terang yang Tuhan berikan. Ada orang yang faithful di Seven Day Baptist, akhirnya akan menerima semua terang, dan semua ya Tuhan akan kasih kesempatan. Tetapi orang Seven Day Adventist, semua terang yang perlu dikasih untuk keselamatan orang dan juga orang-orang di luar yang harus orang kabarkan, itu Tuhan sudah kasih sama orang, dan Tuhan harus pertanggungjawabkan itu terang yang di dalam orang punya jangkauan ya, beda dengan orang yang memang sama sekali nggak terjangkau, dia punya terang dan
nggak ada orang yang kasih, tapi dia menghidupkan terangnya itu. Jadi karena Tuhan kan Tuhan yang adil, dia tahu semuanya gitu. Jadi ya itu sih kita punya jawaban yang mana kita itu akan dihakimi melalui terang yang kita terima. Oke, thank you Wan. Mungkin ada teman-teman yang lain. Thank you. Thank you Kak. Sudah bantu jawab. Apakah bagaimana dengan Lali? Iya Kak, betul. Jadi itu ya kembali ya kan yang seperti Atau Jones bilang ada 3 pemelihara hari kan. Sabat, Sabtu atau Minggu. Jadi itulah yang memang mau ditekankan juga ya. Maksudnya kita pun Advent kalaupun tidak mengerti meaning Sabat yang sebenarnya, hanya pemelihara hari Sabtu sebenarnya. Dan mungkin di luar sana mungkin selain sebenarnya baptis, mungkin ada lagi yang memelihara Sabat. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ada Tuhan kan di dalam kita punya pemikiran itu yang bagaimana yang Tuhan mau adalah memelihara hari Sabat, bukan memelihara hari Sabtu kan. Itu yang dia punya paling penting. Jadi istilahnya kalau ini hari Sabat ini ujian terakhir, dan yang pasti itu adalah ujian yang paling sulit ya, kalau misalnya yang terakhir itu ini menyangkut pemeteraian. Jadi itulah kalau memang kita menang memilih hari Sabat, memang konteksnya ya bukan cuma soal hari ya, bukan cuma taruh pisau di leher Sabat atau Minggu dan kita bilang Sabat dan kita diselamatkan, bukan seperti itu ya. Tetapi sebenarnya ketika kita memelihara Sabat itu memang benar-benar ada pikiran Tuhan dalam dahi kita kan. Jadi istilahnya Tuhan sudah berdiam dalam diri kita. Yang artinya kalau kita baca di Korintus sudah ada ceriti. Makanya hari Sabat dengan ceriti ini kaitannya kita bisa kaitkan erat sekali. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memelihara Sabat, kita pasti sudah mengasihi musuh kita. Kalau kita sudah memelihara Sabat sebenarnya, kita pasti sudah suci lah. Atau memang in order to keep the Sabbath holy, man must themselves be holy kan. Kita memang sudah benar-benar murni itu karena sudah ada Tuhan dalam diri kita. Itulah yang menjadi tanda bahwa kita bisa diselamatkan. Itu memang tanda bahwa Tuhan ada dalam pikiran kita kan. Itu makanya tanda dia di dahi kan. Ya, itu Kak. Ya. Mungkin dia punya. Terima kasih. Iya, terima kasih Li, Kak Joy. Jadi jelas sekali ya, kita semua dihakimi oleh terang yang kita miliki kan. Banyak juga yang bukan pemelihara hari Sabat di luar sana yang apa terang yang sudah dia dapatkan, dia hidupkan itu 100%. Ya, kalau kita lihat dengan diri kita yang sudah bisa dibilang, sudah banyak sekali yang kita tahu, tapi belum tentu kita sudah 100% hidupkan itu dibandingkan dengan mereka dengan terang yang ada yang mereka sudah hidupkan 100%. Justru jadi dari situ kita lihat betapa keadilan Tuhan itu dinyatakan kan. Bukan karena dia lihat Wanda berbakti hari Sabat, si B tidak, dia tidak selamat, Wanda selamat. Padahal dari sisi terang, walaupun saya berada di perbaktian hari Sabat, tapi saya sendiri tidak menghidupkan kebenaran akan firman Tuhan itu 100%, dan teman saya si B ini justru walaupun dia tidak berbakti pada hari Sabat dan dengan terang yang dia miliki dia hidupkan, justru dia yang dibenarkan kan. Oke, kira-kira itu tambahan juga. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut. Kita baca ya. Berikut ini adalah paralel sejarah yang begitu tepat dan sempurna, sehingga saya membacanya. Pertama, umat manusia sama sekali sebagai manusia tanpa gereja sama sekali tunduk kepada Tuhan. Bisakah mereka hidup tanpa Dia? Jemaat menjawab, tidak. Jika ada orang yang dengan tindakannya sendiri benar-benar bisa menjadi independen dari Tuhan, dapatkah dia ada? Jemaat menjawab tidak. Apa yang setan mulai lakukan sejak awal
Bukankah menjadi independen dari Tuhan ada dengan sendirinya? Dia bisa mencapai tujuannya. Apa yang akan terjadi? Suara menjawab, kehancurannya. Terikat karena dia tidak bisa hidup tanpa dia atau tanpa Tuhan yang menciptakannya. Tetapi dalam ambisinya yang liar, dalam keegoisannya yang sangat memikat, dia pikir dia bisa hidup tanpa Tuhan yang menciptakannya. Bukankah ini pemikiran yang sama dalam meninggikan diri yang telah menempatkan dirinya di tempat Tuhan? Baik, apakah itu manusia sebagai manusia atau manusia yang mengaku sebagai orang Kristen yang diorganisir dalam sebuah gereja? Mereka sama-sama bergantung pada Tuhan dan Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan mereka tunduk pada hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum tertinggi. Hukum Tuhan adalah pemerintahan seluruh alam semestanya, dan setiap orang di bumi tunduk pada hukum itu. Jadi jelas sekali di sini bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan, kenapa? Karena Tuhan ini kan adalah sumber kehidupan. Dia yang ciptakan kita. Kalau manusia terpisah dari Tuhan, maka akibatnya dibilang tadi akan ada kehancuran bagi dirinya sendiri. Yang menyebabkan manusia itu berpisah dari Tuhan adalah karena dia punya ambisi, dibilang tadi kan, dia punya keegoisan yang memikat sehingga merasa dia tidak butuh lagi apa-apa selain kekuatan dia sendiri. Ini Laodikia sekali ya, merasa tidak butuh apa-apa ya. Dan ini dibilang masuk dalam kategori self-exalted. Artinya di mata Tuhan dia sudah murtad. Manusia yang mengaku Kristen, dibilang di sini, harus hidup bergantung kepada Tuhan 100%. Artinya, kalau dia bergantung kepada Tuhan, mengubah Sunday itu, dia mengubah Sabat itu Sunday, mengubah hukum, dan dia yang disembah, gitu kan. Dan dia sudah di mata Tuhan kan dia sudah murtad. Nah, di sini kita yang sudah mengaku Kristen sebenarnya kan, dan apa yang sudah dilakukan PPC kan sudah diikuti oleh Protestan kan. Makanya Protestan juga melakukan hal yang sama. Orang Protestan kan adalah orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Jadi harusnya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus yang adalah Kristen ini, hidup mereka itu bergantung pada Tuhan, tunduk pada hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini yang adalah hukum yang paling tertinggi. Itu hukum Tuhan adalah hukum yang memerintah seluruh alam semesta. Itulah yang harus kita sebagai manusia lakukan. Tetapi pada kenyataannya kebalikannya. Manusia mengambil langkah yang lain sehingga akibatnya itu adalah kehancuran bagi dirinya sendiri kan. Oke, apa ada yang mau menambahkan dari sini? Oke, kalau belum ada kita lanjut baca ya. Sekarang kita lihat paralelnya. Sekitar 260 tahun yang lalu, Irlandia memiliki aturan rumah, home rule. Seperti yang sampai saat ini ya maksudnya. Dia memiliki parlemen sendiri, mengatur urusan internalnya sendiri, urusan Irlandia, tetapi dia tunduk pada pemerintahan tertinggi di Inggris. Sekarang saya membaca dari volume kelima, Macaulay, History of England, halaman 301 edisi khusus ini, bab 23. Bagaimanapun, dan jika Anda memiliki edisi yang lain, Anda dapat menemukannya di bab itu. Pemberitahuan sekarang. The Irish Lords and Commons telah berasumsi tidak hanya untuk memberlakukan kembali undang-undang Inggris yang disahkan secara tegas,
untuk tujuan mengikat mereka, tetapi untuk memberlakukan kembali dengan perubahan. Perubahan itu memang kecil, tetapi perubahan bukan pada surat itu, sama saja untuk deklarasi kemerdekaan. Nah, sekarang, apakah hukum Tuhan diberlakukan untuk mengikat gereja seperti halnya setiap orang lainnya? Jemaat menjawab, ya. Apakah gereja murtad itu mengira telah mengubah hukum itu? Jemaat menjawab, ya. Perubahannya dalam satu huruf akan menjadi apa? Suara menjawab, sebuah deklarasi kemerdekaan. Dengan katanya mengubah satu huruf, sudah menjadi sebuah deklarasi kemerdekaan. Kenyataannya, dia telah mengubahnya lebih dari satu huruf dalam pemikiran yang sebenarnya, dalam ide, dalam hal yang mengungkapkan dan membawa hadirat Tuhan di atas setiap bagian hukum lainnya. Dia telah mengeluarkan dia dari itu. Lalu apa yang telah dilakukan? Jemaat menjawab, tempatkan dirinya di sana. Dia telah menetapkan kemerdekaannya sendiri terhadap Tuhan dan memproklamasikannya kepada dunia. Jadi kita lihat hukum diberikan itu untuk mengikat gereja Tuhan kan. Kalau kita lihat tadi kan hukum itu untuk buat kita yang mengaku pengikut Kristus, kita meninggikan Tuhan kan. Dan kalau di sini kita lihat bagaimana hukum diberikan untuk mengikat gereja Tuhan, untuk mempersatukan pikiran kita dengan Tuhan, dan untuk bergantung kepada Tuhan yang penguasa alam semesta. Dan kalau kita lihat di sini, kepausan pikir dia telah mengubah hukum, dan pikir dia sudah merdeka, dan akan merdeka akan hal yang sudah dia buat kan, mengubah hukum. Dia pikir dia sudah merdeka dengan dia mengubah hukum dan waktu kan. Bagaimana dia pikir dia mau melawan Tuhan Yesus. Dia mengubah banyak hal, bukan cuma satu huruf kan, dia bilang banyak hal yang sudah dia rubah. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia sudah singkirkan hadirat Tuhan dari hukum yang dia buat. Jadi gantinya dia telah menggantikan Tuhan. Dia tetapkan kemerdekaan bagi dirinya sendiri di hadapan Tuhan, dan dia proklamasikan itu lagi di seluruh dunia. Oh, bukan main ya. Makanya dia punya nama Man of Sin, karena dia mau melanggar dia punya pencipta sendiri. Bagaimana itu ya? Nggak, nggak masuk di akal sama sekali. Tapi itu yang dia lakukan, dan dia merasa dia sudah menang dengan dia lakukan itu. Dia sudah merasa dia sudah menggantikan. Dia pikir dia sudah melakukan itu. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Ya Kak, tambahkan sedikit. Jadi ini kayak Silakan Di. apa namanya, Irlandia kan dengan Inggris yang ini berarti mungkin Irlandia itu mungkin jajahan Inggris dulu ya, atau persemakmuran, kita kurang tahu juga. Tetapi walaupun mereka Sama ada negara sendiri, mereka masih menggunakan hukum dari Inggris ya. Iya, berarti mungkin jajahan ya. Jadi kalau misalnya Irlandia itu dia mau mengubah hukumnya sendiri, hukum apa namanya, hukum yang dari Inggris itu, hukum Inggris, maksudnya dia rubah sedikit, berarti dia mau jadikan dia di bangsa yang merdeka kan, terpisah dari Inggris kan, sudah terpisah dari Inggris. Jadi yang Iya, mengikat mereka adalah hukum itu kan. Jadi kalau mereka masih menurut hukum itu, mereka berarti masih di bawah Inggris. Tapi kalau masih mereka mau terikat. rubah sedikit hukum itu, berarti mereka mau merdeka, sudah nggak terikat lagi karena hukumnya sudah beda kan, istilahnya itu. Jadi sama juga dengan hari Sabat. Hari Sabat adalah hukum Tuhan. Jadi kalau kita menurut hari Sabat, itu tandanya bahwa kita di bawah otoritas Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memimpin kita, terutama sebagai gereja ya di sini. Tetapi kalau misalnya kita mau ubah itu menjadi minggu, berarti kita, dengan kata lain, kita nggak mau lagi Tuhan pimpin kan, karena sudah, artinya kita mau merdeka. Dengan kata lain, kita mau memimpin kita punya negara sendiri, atau
kita punya gereja sendiri tanpa Tuhan. Jadi inilah mau coba Iya, independen dari Tuhan kan, yang coba dibilang tadi. Jadi independen dari Tuhan. iya, Artinya kalau sudah nggak sesuai dengan hukum Tuhan, ya kita sendirilah terputus dari Tuhan. Dan artinya, ya itu artinya Tuhan nggak berkuasa lagi atas kita kan. Kita sudah memerintah diri kita sendiri. Dan makanya itu penting sekali ya, dibilang itu sangat dahsyat sekali ini. Sangat di pikiran Tuhan itu sangat penting sekali. Ketika diubah dari minggu, aduh itu satu hal yang buruk yang Tuhan sudah lihat. Ya itu Kak, terima kasih. iya. Thank you, Li, tambahannya. Jadi kalau kita lihat ini benar-benar mengerikan sekali ya, berani sekali dia istilahnya. Berani-berani dia bisa bikin begitu ya. Tetapi itulah Tuhan, mungkin kalau kita yang jadi Tuhan, kita semua, aduh, binasakan jo ini satu ini. Tapi itulah ya, kebaikan Tuhan ya. Dia izinkan semuanya terjadi untuk kebaikan kita semua. Dia kasih kita kuasa untuk memilih. Dia biarkan ini terjadi agar supaya orang yang benar-benar mau berdiri untuk kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang murni kan, orang-orang yang mau menurut dengan sepenuh hati. Jadi kita sebenarnya kalau baca ini agak gemes-gemes juga, tetapi karena kenapa kita yang hanya sebagai manusia ciptaan, kok bisa ya kita mau klaim diri kita sebagai pengganti Tuhan, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi ya itu dari poin yang lain ya, kalau kita mau tambahkan ini. Oke, mungkin ada lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, masih ada sedikit waktu, kita baca lagi. Gereja-gereja Protestan, apa Angel bisa baca? Ya, Kak. Bisa Iya, thank jelas you. suaranya? Iya, bisa dengar. Ya, gereja-gereja Protestan yang mengaku Protestan bukan lagi Protestan. Gereja-gereja yang mengaku Protestan telah menarik Kongres Amerika Serikat ke dalam posisi yang sama. Mereka telah menarik Kongres Amerika Serikat untuk memperlakukan kembali perintah keempat, perintah keempat bukan Jemaatiyah. Itu dikutip secara fisik dan dimasukkan ke dalam buku Undang-Undang Gubernur Petison di Pennsylvania. Berbicara di gedung DPR, negara bagian itu berdebat atas nama Undang-Undang Hari Minggu yang sudah ada di buku undang-undang, mengatakan bahwa undang-undang ini hanyalah bagian dari sistem hukum Tuhan yang adalah diberlakukan kembali. Dalam undang-undang Pennsylvania, dia mengatakan bahwa hukum Tuhan ada di sana, diberlakukan kembali. Lanjut. Iya. Tetapi apakah mereka memperlakukan kembali hukum Tuhan sebagaimana adanya? Jemaat tidak. Untuk melakukan itu, untuk berusaha menegakkannya, akan menempatkan diri mereka pada kesetaraan dengan Tuhan. Tetapi mereka memerankannya kembali dengan perubahan, itu menempatkan mereka di atas Tuhan. Dan gereja-gereja di negara ini telah memproklamasikan diri mereka sendiri tidak bergantung pada Tuhan dalam tindakan yang mereka lakukan untuk menetapkan hukumnya sendiri, dan kemudian dengan sengaja mengubah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya. Thank you, Angel. Kira-kira Sama-sama. ada poin yang Angel mau bagikan dari bacaan ini? Iya.
Jadi mereka itu merancang undang-undang atas keinginan mereka sendiri, bukan Iya. hukum Tuhan yang ditinggikan, tapi hukum Tuhan di bawah keinginan atau undang-undang yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu ya, Kak. Iya, betul Oke. sekali. Jadi satu kemurtatan yang sudah diselewengkan dengan nyata. Iya, betul. Thank you Angel sudah Sama-sama. bagikan poinnya. Jadi kita lihat, kita mau tambahkan juga. Jadi berdasarkan hal ini jelas sekali ya bahwa gereja yang mengaku Protestan bukan lagi Protestan kan, karena mereka telah mengubah hukum, telah ikut mengubah hukum keempat, dan seolah-olah menyatakan bahwa undang-undang ini hanyalah bagian dari sistem hukum Tuhan yang adalah bagian dari sistem hukum Tuhan yang mereka mau berlakukan kembali, padahal kan enggak seperti itu kan dibilang. Dan justru yang terjadi adalah dengan mereka mengubah hukum, dibilang dengan mereka mengubah hukum ini, mereka sudah menempatkan diri mereka pada kesetaraan dengan Tuhan. Bahkan di atas Tuhan lagi dibilang. Aduh, udah main ya. Dan dengan mereka lakukan ini, mereka dengan melakukan ini ya dalam arti mereka menetapkan hukum sendiri dan mengubah sesuai dengan mereka punya keinginan kan, dan menempatkan diri mereka di atas Tuhan, bukan setara lagi, di atas lagi dibilang di sini kan. Mereka umumkan mereka sudah tidak, sebenarnya secara tidak langsung, bukan tidak langsung, secara nyata ya, mereka menyatakan bahwa mereka tidak bergantung lagi pada Tuhan. Mereka tidak butuh lagi sama Tuhan. Jadi benar-benar sudah sama sekali dengan Katolik ya. Jadi mengerikan sekali ya kalau baca ini. Oke, kira-kira ada yang mau menambahkan? Kalau Iya Kak, silakan. Angel kayaknya mau Sesa. Go Oh, ahead Angel. Makasih Kak silakan Joy. Angel. Iya, Iya, silakan. saya kan dari Protestan ya Kak. Jadi Iya, dibesarkan di Protestan. Rahasia ini sejarah Protestan yang sementara orang belajar ini, yang saya tahu dan juga kan keluarga besar itu memang di Protestan, itu enggak pernah saya dengar. Jadi memang iya, di sana dibesarkan dengan doktrin yang memang sudah mereka ambil dari ayat-ayat separuh di sana, separuh di sini, jadi cuma sepenggal-sepenggal dengan dengan doktrin yang mereka sudah tertanam kayak sudah jadi budaya mereka. Jadi mereka membenarkan diri bahwa minggu itu memang itu adalah hari Nona jangan mengganggu Panatan. Sorry. Hari Minggu itu memang sudah paten, memang itu adalah hari beribadah mereka begitu. Tapi puji iya, Tuhan, Kak, belajar di sini dibukakan, apalagi yang banyak ini kutipan-kutipan begitu. iya, puji Tuhan. Jadi memang betul ya kalau kita sudah baca juga di atas tadi kan, Protestan dia tidak mengaku kan kalau dia itu sama dengan Katolik kan, kenapa mereka beribadah pada hari Minggu. Dia bilang bahwa itu diambil dari zaman kuno dulu kan, zaman dulu. Jadi atas dasar itulah mereka memegang hari Minggu, tetapi tanpa mereka sadar sebenarnya itu mereka adapt dari Katolik. Kita bisa lihat dari buah-buahnya. Mereka bikin hukum yang sama persis lagi. Yang mengerikan lagi yang dari bacaan yang ini ya, mereka justru seolah-olah dalam tanda kutip menyatakan itu undang-undang Tuhan yang mau diberlakukan kembali katanya. Padahal justru mereka itu mau enggak demikian kan, justru mereka menempatkan diri mereka di
di atas Tuhan. Aduh, mengerikan sekali dengan hukum yang mereka buat ini. Iya, Kak Joy tadi mau menambahkan, silakan Kak. Oh iya, Wan. Bisa dengar? Bisa Kak, silakan. Ya, jadi waktu gereja Protestan memelihara hari Minggu, itu sebenarnya yang tadi kita mau tambahkan, Angel udah bilang duluan, yang mana banyak orang Protestan yang sebenarnya nggak tahu mengenai hal ini kan, Wan. Yang kayak Angel barusan bilang itu juga, yang mana memelihara hari Minggu itu kita mau menyamakan diri sama dengan Tuhan, atau malah menyingkirkan Tuhan, atau mau merubah hukumnya. Banyak orang yang memelihara hari Minggu itu sungguh-sungguh untuk memelihara hari Minggu, karena misalnya itu Betul. dari misalnya Angel ya. Tadi saya mau tambah, Angel sendiri udah saksikan dari orang tuanya memelihara hari Minggu. Sama seperti kita juga kan, kita lahir di keluarga Advent, tapi nggak mengetahui makna hari Sabat itu apa, kenapa orang pelihara hari Minggu, apa artinya kalau pelihara hari Minggu, seperti itu. Makanya big kontroversi nanti adalah Sabat dengan Minggu. Baru di saat itu orang-orang akan melihat, oh ini sebenarnya kontroversinya. Jadi di saat itulah mereka harus membuat decision yang mana pemelihara hari Sabat itu apa, dan kalau memelihara hari Minggu itu apa. Dan Ellen White kan dengan jelas bilang, Pak, terangnya itu semua orang akan mendapat terang secara DP kata bahasa Inggris sufficient light untuk mereka bisa, atau terang yang cukup untuk semua orang bisa membuat keputusan entah melihara hari Sabat atau Minggu. Seperti itu ya. Jadi makanya sekarang kita dipersiapkan untuk bisa mengerti makna hari Sabat sebenarnya itu apa. Jadi mungkin Lali sudah bahas, Onang, sekarang Wanda, tapi saya rasa ini pelajaran kita pribadi semua harus ulang lagi baca untuk bisa mengerti makna hari Sabat, karena orang-orang lain di luar, misalnya kayak Lecela, dia punya keluarga yang lain ya, yang belum tahu hari Sabat. Mereka hanya ikutkan tradisi. Nah sekarang untuk nanti undang-undang hari Minggu, mereka mau tahu bagaimana istilahnya, emangnya apa sih hari Sabtu sama hari Minggu seperti itu. Jadi kitalah yang bisa menerangkan kepada mereka maknanya, baru mereka akan have sufficient light. Dengan kata lain, kita yang mengerti pekabaran ini bisa explain ke orang lain. Jadi ini bukan hanya sekedar Bible study. Kita ini sudah bertanggung jawab loh dengan belajar Angel's Message. Kita ini sudah harus bisa bertanggung jawab mengerti semua pekabaran yang Tuhan kasih. Karena kalau Bible study terus kayak hanya sambil lalu aja, nggak perhatikan baik-baik, itu nggak ngerti. Jadi itu Tuhan sudah kasih terangnya dan kita itu kayak ignorant gitu. Ngerti kan, ignorant kayak ya there's another day of Bible study kayak gitu. Ini kita sudah dipertanggungjawabkan sama Tuhan untuk terang dan makna hari Sabat, dan kita harus bisa menjelaskan kepada orang lain, hidupkan dalam kehidupan sehari-hari, karena orang lain punya pengertian nanti mengenai makna hari Sabat itu, bagaimana kita menerangkan kepada mereka. Dan of course ya, bukan kita sendiri yang menjelaskan ke mereka, tapi Roh Kuduslah yang akan memberikan penerangan. Tapi semuanya itu Tuhan kan harus menggunakan manusia untuk bisa menerangkan kepada manusia seperti itu. Jadi nah inilah saatnya untuk benar-benar mengerti makna hari Sabat sebenarnya itu apa. Oke, itu aja Wan. Thank you. Terima kasih Kak Joy, tambahannya Angel juga. Jadi kita mau tambahkan lagi yang Kak Joy bilang ya, kita kembali ke paragraf di atas ini. Nah, ini kan Kak Joy bilang kan, inilah tugas kita kan yang sudah mengetahui ini. Dibilang lagi di sini, kita ulang ya. Injil yang kekal harus dikhotbahkan lagi. Dan sebuah gereja akan bangkit pada akhirnya yang memiliki tanda yang membawa hadirat Yesus Kristus pada manusia di hadiratnya yang hidup dalam pekerjaan yang progresif sampai selesai. Itu adalah gereja yang memiliki hari Sabat Tuhan, dan gereja yang memiliki Sabat Tuhan di bawah pekerjaan yang telah diselesaikan dalam keselamatan Kristus. Jadi di sini jelas sekali ya,
Kita ini semua ada tugas untuk melakukan kita semua memiliki tugas untuk memberitahukan ini kepada saudara-saudara kita. Dan jadi betul kata Kak Joy, kita harus semua benar-benar mempelajari. Inilah saatnya kita, Tuhan izinkan untuk tahu kebenaran ini, kita pelajari lebih dekat dengan lebih jelas dan lebih sungguh-sungguh lagi, karena artinya kita tahu keterang ini artinya Tuhan sudah izinkan kita untuk mengetahui ini, dan dengan pertolongan Tuhan akan membantu kita untuk bisa membagikan kepada orang lain, dan yang pasti sudah menghidupkan juga kan kita itu terang kebenaran dalam hidup kita. Oke, kira-kira pembahasan kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut mungkin sisa satu pertemuan lagi kita akan lihat. Jadi di sini jelas ya bagaimana semua isi dunia ini sebenarnya sudah ditipu kan, sudah dijabarkan bagaimana penipuan-penipuan daripada setan yang sudah kita lihat sudah kita bahas sebelumnya, dan bagaimana Tuhan dengan Bapa punya pekerjaan untuk selesaikan semuanya ini. Jadi kelihatannya kayak manusia itu sudah helpless dan hopeless ya kalau kita lihat ya, tapi tidak seperti itu. Tuhan tetap akan selesaikan dia punya pekerjaan keselamatan yang sudah dia lakukan. Jadi kira-kira dengan pertolongan Tuhan kita semua disanggupkan untuk menghidupkan ini, dan inilah tanggung jawab kita untuk kita akan share kepada saudara-saudara kita. Oke, kira-kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut dengan pertolongan Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.